kunci. Nih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat di mana saja berada, yang akan mengikuti perayaan hari Minggu ini, tanggal 3 Mei 2020, adalah hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu panggilan, hari Minggu Gembala yang baik. Perayaan Ekaristi ini akan dipersembahkan oleh Pastor Alexander Sondak PR dan Pastor Wens Mawikere PR dari Gereja Pusat Paroki Santo Paulus Lembean lewat siaran langsung live streaming oleh Komsos Paroki Santo Paulus Lembean. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kolekte hari Minggu panggilan ini semuanya akan dikumpulkan dan akan dikirim ke Vatikan untuk digunakan dalam misi panggilan dalam Gereja Universal. Sebelum memulai perayaan Ekaristi ini, hendaknya umat di rumah menyiapkan tempat serta salib dan lilin. Hayati Ekaristi dalam hidup. Kewibawaan bukanlah suatu kekebalan hukum, melainkan suatu panggilan yang sering mengalami ujian berat. Sebagaimana Kristus, kita hendaknya memikul beban sesama, agar dapat memahami dan melayani mereka secara baik. Kewibawaan juga menuntut pendekatan manusia secara pribadi. Orang tidak mau tak terhitung, tak dianggap, karena setiap kewibawaan nyatanya bersumber pada kewibawaan Kristus, maka sebenarnya merupakan suatu wajib cinta kasih. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perayaan Ekaristi. Umat diundang berdiri, kita buka dengan lagu pembuka. Syukur nomor 693. Ya Yesus
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Pastor, suster, umat sekalian yang terkasih di mana saja berada, teristimewa umat paroki kami yang ada di paroki Santo Paulus Lembean dan paroki Santo Fransiskus Xaverius Kemah, teristimewa mereka yang hari ini mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming ini yang disiarkan langsung dari Gereja Pusat Paroki Santo Paulus Lembean. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi di hari Minggu Paskah yang keempat. Tapi hari ini juga sungguh menjadi hari yang istimewa karena kita merayakan hari doa panggilan sedunia yang ke-57. Nanti kita akan mendengar pesan dari Bapak Suci Paus Fransiskus untuk hari doa panggilan sedunia yang ke-57 ini. Intinya mau dikatakan bahwa Kristus adalah jurumudi kita yang menuntun, yang menghantar kita pada keselamatan yang kekal. Umat sekalian yang terkasih, mungkin di antara kita punya pengalaman atau mungkin punya pemikiran tentang yang namanya gembala. Kita boleh memiliki konsep yang berbeda-beda soal gembala. Tapi yang terpenting tentang pemahaman kita mengenai gembala, yaitu adalah relasi antara gembala dan kawanannya. Dan hal itu yang juga diungkapkan, dilukiskan hari ini lewat Injil, di mana kita akan mendengar tentang Yesus yang adalah gembala sejati. Relasi antara gembala dan kawanannya adalah hal terpenting yang diangkat dalam Injil hari ini. Karena relasi yang baik akan menghantar kawanan pada keselamatan itu sendiri. Maka kita sebagai domba-dombanya yang memiliki satu gembala yang utama, yaitu Yesus. Hendaknya kita melalui pengalaman Paskah yang kita rayakan juga pada Ekaristi hari ini. Hendaknya kita sungguh mampu menyiapkan diri, hendaknya mampu untuk mempersiapkan diri, membangun relasi yang baik dengan Tuhan yang adalah gembala utama kita. Sebab dengan relasi yang baik, maka kita pasti akan senantiasa selalu ada bersama dengan Sang Gembala. Kita akan mengalami sukacita, kegembiraan dalam kehidupan kita, karena Yesus senantiasa menyertai, memberkati kita. Mari kita mohonkan rahmat itu dalam perayaan Ekaristi ini. Karena itu sadar akan kekurangan keterbatasan kita. Maka agar kita pantas layak untuk merayakan perayaan yang menyelamatkan ini, mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun akan dosa-dosa kita, akan kekurangan keterbatasan kita, agar kita sungguh pantas untuk merayakan perayaan Ekaristi ini. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita memuliakan Tuhan dengan nada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Diri-Kau, kami meluhurkan Diri-Mu, kami menyembah-Kau, kami memuliakan Diri-Kau, kami bersyukur kepada-Mu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa,
Allah sepanjang segala masa. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air tanam. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita,
itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.
Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Umat yang terkasih, pada hari doa panggilan sedunia yang ke-57 ini, Paus Fransiskus berkenan menyampaikan pesan kepada seluruh umat dan teristimewa para imam dan biarawan-biarawati dengan judulnya Kata-kata Panggilan. Saudara-saudari terkasih, tanggal 4 Agustus tahun lalu, pada peringatan 160 tahun wafatnya Santo Yohanes Maria Vianney, saya memberikan sebuah surat kepada semua imam yang setiap hari membaktikan hidupnya untuk melayani umat Allah sebagai tanggapan atas panggilan Tuhan. Pada kesempatan ini, saya memilih 4 kata kunci: sakit, syukur, berani, dan pujian, untuk berterima kasih kepada para imam dan mendukung pelayanan mereka. Saya percaya bahwa hari ini, pada hari doa panggilan sedunia yang ke-57, kata-kata itu dapat ditujukan juga kepada seluruh umat Allah dengan latar belakang perikop Injil yang menceritakan kepada kita pengalaman Yesus dan Petrus yang luar biasa pada malam angin badai di Danau Galilea. Setelah pengadaan roti yang telah mencengangkan banyak orang, Yesus memerintahkan para muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke pantai seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Kisah para murid yang menyeberangi danau dapat menggambarkan perjalanan hidup kita sendiri. Memang, perahu hidup kita maju perlahan-lahan, dengan gelisah mencari tempat yang aman, serta bersiap menghadapi bahaya dan peluang di laut. Tetapi pada waktu bersamaan, kita percaya bahwa pada akhirnya jurumudi akan membuat kita tetap di jalur yang benar. Meskipun kadang-kadang perahu dapat berubah arah, disesatkan oleh fata morgana, bukan mercusuar yang membawanya pulang, dan dihempaskan oleh badai kesulitan, keraguan, dan ketakutan. Hal yang sama meliputi hati mereka yang dipanggil untuk mengikuti Sang Guru Nazaret, harus memikul salib dan beban mereka sendiri untuk menjadi murid-murid Tuhan. Risiko yang mengikutinya nyata. Malam tiba, angin sakal datang, perahu diombang-ambingkan gelombang badai, dan takut gagal, tidak memenuhi panggilan, dan dapat mengancam mereka. Namun, Injil memberi pesan bahwa di tengah-tengah perjalanan yang menantang ini, kita tidak hidup sendirian. Seperti sinar fajar pertama di gelapnya malam, Tuhan datang berjalan di atas air yang bergelora
untuk berada bersama para murid-Nya. Ia mengundang Petrus untuk datang kepadanya di atas ombak. Ia menyelamatkan dia ketika melihatnya tenggelam, lalu naik ke dalam perahu membuat angin reda. Kemudian kata panggilan pertama adalah syukur. Mengambil jalan yang benar bukanlah suatu yang kita lakukan sendiri, atau tidak hanya bergantung pada jalan yang kita pilih untuk ditempuh. Bagaimana kita mendapatkan pemenuhan hidup adalah lebih daripada suatu keputusan yang kita buat seperti individu yang terisolasi. Di atas semua itu adalah suatu tanggapan terhadap panggilan dari atas. Tuhan menunjukkan tempat tujuan kita di pantai seberang, dan Ia memberi kita keberanian untuk menaiki perahu. Dalam panggilan, Ia menjadi jurumudi kita. Ia menyertai dan membimbing kita. Ia menopang kita sehingga tidak kandas dalam keraguan-raguan dan bahkan memampukan kita berjalan di atas air yang bergelombang. Setiap panggilan lahir dari tatapan cinta Tuhan yang mendatangi kita. Bahkan mungkin pada suatu waktu ketika perahu kita hancur diterjang badai, panggilan lebih daripada panggilan kita sendiri adalah tanggapan atas panggilan Tuhan. Kita akan berhasil menemukan dan memeluk panggilan kita ketika membuka hati dengan rasa syukur dan merasakan perjalanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika para murid melihat Yesus berjalan di atas danau mendatangi mereka, mereka mengira Ia adalah hantu dan mereka menjadi takut. Yesus kemudian meyakinkan mereka dengan kata-kata yang terus-menerus menyertai hidup dan perjalanan panggilan kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Selanjutnya, inilah kata kedua yang ingin saya sampaikan pada Anda, yakni keberanian. Yang sering menghambat perjalanan, pertumbuhan dan jalan yang kita pilih, yang telah Tuhan pilihkan untuk kita, adalah hantu tertentu yang mengganggu hati kita. Ketika kita dipanggil untuk meninggalkan pantai kenyamanan dan memeluk status hidup seperti menikah, pelayanan imamat, atau hidup bakti, reaksi pertama kita seringkali muncul dari hantu kepercayaan. Sungguh, panggilan ini bukan untuk saya. Apakah panggilan ini sungguh merupakan jalan yang benar? Apakah Tuhan sungguh memintaku melakukan hal ini? Pikiran-pikiran seperti itu terus tumbuh, pembenaran dan perhitungan yang melemahkan tekad kita, serta membuat kita ragu-ragu dan tak berdaya di pantai tempat kita memulai. Kita akan mulai tenggelam kalau demikian. Di sisi lain, terlepas dari kelemahan dan kemiskinan kita, iman kita memampukan untuk berjalan ke arah Tuhan yang bangkit dan mengatasi setiap badai. Kapanpun kelelahan dan ketakutan membuat kita mulai tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya kepada kita. Ia memberi kita daya juang yang kita butuhkan untuk menghidupi panggilan dengan sukacita dan semangat. Ketika Yesus akhirnya naik perahu, angin sakal reda dan badai berhenti. Di sini kita memiliki gambaran yang indah dari apa yang Tuhan dapat lakukan pada setiap terjadi pergolakan dan badai dalam kehidupan panggilan kita. Ia memerintahkan angin sakal itu diam, sehingga kekuatan jahat, ketakutan, dan pengunduran diri tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Saat kita menghidupi panggilan khusus,
angin sakal itu dapat melemahkan kita. Di sini saya memikirkan mereka semua yang memikul tanggung jawab penting dalam masyarakat sipil. Pasangan yang saya ingin menyebutnya bukan tanpa alasan sebagai yang berani. Dan dalam cara tertentu, mereka yang telah memeluk hidup bakti atau imamat. Saya mengetahui kerja keras Anda, kesepian yang dapat membebani hati Anda, risiko kebiasaan yang secara perlahan-lahan memadamkan api semangat panggilan, beban ketidakpastian dan rasa tidak aman, serta kecemasan akan masa depan. Tenanglah, jangan takut. Yesus ada di pihak kita, dan jika kita mengakuinya sebagai Tuhan atas hidup kita, Ia akan mengulurkan tangannya, memegang kita, dan menyelamatkan kita. Kemudian bahkan di tengah-tengah badai topan, hidup kita terbuka untuk memuji. Ini adalah kata terakhir dari panggilan kita. Ini pula undangan untuk menumbuhkan sikap batin Santa Perawan Maria, bersyukur bahwa Tuhan menatapnya. Di tengah-tengah ketakutan dan kekacauan, ia dengan berani memeluk panggilannya dan membuat hidupnya suatu kidung pujian bagi Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, pada hari khusus ini dan juga dalam hidup pastoral sehari-hari dari komunitas kita, saya meminta gereja untuk terus mempromosikan panggilan. Semoga gereja menyentuh hati umat beriman dan memampukan mereka untuk menyingkapkan dengan penuh syukur panggilan Allah dalam hidup mereka, untuk menemukan keberanian mengatakan ya kepada Allah, untuk mengatasi semua kelelahan melalui iman akan Kristus, dan untuk membuat hidup mereka suatu pujian bagi Allah, bagi saudara dan saudari, serta seluruh umat sedunia. Semoga Santa Perawan Maria menyertai kita dan menjadi pengantara kita kepada putranya. Roma, peringatan Santo Yohanes Lateran, 8 Maret 2020, Minggu Prapaskah yang kedua, Paus Fransiskus. Saudara terkasih, pada alinea terakhir, Paus juga menghimbau agar umat Allah memotivasi untuk tumbuhnya panggilan, baik untuk imam maupun untuk biarawan-biarawati atau hidup bakti. Sebuah gambaran yang mungkin tidak terlalu sempurna, yang diambil dari data-data yang kurang lengkap kepada kedua paroki khususnya, dan kepada umat yang lain, berkenan saya menyampaikan beberapa catatan sejarah panggilan di paroki Santo Paulus Lembean dan paroki Santo Fransiskus Xaverius Kemah. Pada tahun 1940-an, pastor-pastor projo pertama di Indonesia adalah pastor dari Paslatan, Lembean, yaitu Pastor Simon Lengkong dan Pastor Wens Lengkong, PR, dua-duanya. Lama, kemudian ada terputus, kemudian muncul Pastor John Lengkong MSc, keponakan dari kedua pastor pertama. Mereka semua sudah almarhum. Kemudian menyusul Pastor Yance Lasut, PR, yang juga sudah mendahului kita. Yang masih hidup, Pastor John Luntungan, MSc, yang belum lama menjabat provinsial MSc Indonesia, tetapi sudah meletakkan jabatannya diganti pastor yang lain.
Kemudian Pastor Ferry Runtu PR sebagai putra Kaima, sebagai Vikaris Episkopalis Kevikepan Tonsea. Dan dengan bangga juga tentu kita mesti menyebutkan Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu, putra Lembean. Tentu Pastor Roli dulu, kemudian 3 tahun yang lalu diangkat menjadi keuskupan Manado. Kemudian Pastor Revi Tanot PR yang kini sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Dan bagian pastor-pastor dan uskup selesai. Yang ada di Seminari Pineleng, 3 putra yang juga dari paroki ini, khususnya Lembean Paslatan, yakni Frater Cheryl Tanot PR, Frater Aldo Tirayo PR, dan Frater Adri Montolalu PR. Dan yang di Seminari Menengah Kakaskasen, yaitu Cliff Lonto, Mario Lalamenti, Carlitos Tua Idan, dan Francesco Rumondor. Sementara calon yang baru akan masuk dalam waktu dekat untuk Seminari Kakaskasen, Christian Mariano Yosep Pontoan, Stivo Benedictus Kaunang, dan calon Seminari Agustinianum Widianto Alo. Itu tentang pastor-pastor bahkan uskup yang dan calon-calon imam dari Seminari Kakaskasen, Seminari Agustinianum, dan yang ada di Pineleng sekarang. Dan kalau evaluasi umum tentang panggilan imamat di kedua paroki ini, kema belum berbunyi sampai sekarang. Ini baru paroki Santo Paulus Lembean. Kalau tentang suster, itu mungkin data lebih tidak akurat lagi karena apa saja yang diingat dan ditanyakan secara sporadis. Suster-suster asal paroki Santo Paulus yang masih berkarya, Suster Janet Sumalang YMY Paslatan, Suster Immanuela Limpulus YMY Lembean, Suster Nicolin Moninka YMY, Suster Gerarda Untu DSY Lembean, Suster Francilia Petra Gareso YMY Paslatan, Suster Benedikta Bororing SYM SY Lembean, Suster Grace Tumbelaka YMY Watu Dambo, Suster Veronica Langi YMY Kema, dan Suster Konstansia Sunda YMY dan Suster Dorothea Sunda YMY kembar dari Stasi Lilang. Mereka yang sudah tiada pantas juga disebutkan pada hari panggilan ini. Pertama, Suster Francine Sarese YMY, Suster Francisca Dende YMY, Suster Hermin Roti YMY, Suster Cornelin Buisan YMY, Suster Severini Maramis YMY, Suster Felicia Sarese YMY, Suster Nicolin Sarese YMY, Suster Francisca Dendeng YMY, Suster Silvi Wanta. Ini Francisca sudah disebut 2 kali ya. Dan Suster Silvi Wanta YMY dan Suster Matilda Wetik YMY. Yang menyolok bagian biarawan-biarawati khususnya suster, hampir tidak ada calon-calon lagi akhir-akhir ini dari kedua paroki dan pada umumnya di keuskupan kita. Semoga hari panggilan di masa sulit
Di masa wabah pandemik ini, kiranya panggilan-panggilan itu tumbuh dan sesuai dengan himbauan Bapa Suci, kita yang bertanggung jawab untuk pengadaan hari esok gereja kita, tentang imam-imam, tentang biarawan-biarawati seumumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan keluarga-keluarga yang sudah memberikan putra-putrinya yang terbaik untuk gereja, baik yang sudah meninggal maupun yang masih berkarya di gereja yang kudus ini. Amin. Umat sekalian yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan homili maupun juga lewat pesan dari Bapa Suci pada hari doa panggilan sedunia ini, maka marilah kita sekarang kita bangkit berdiri, kita menanggapi sabda Tuhan dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaraan Yesus. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja memiliki semangat pengabdian yang sejati, dapat menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua bangsa, memperjuangkan hak-hak orang yang tak mampu bersuara, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan, sehingga mereka mampu memberikan kesaksian yang benar sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para calon imam, biarawan, biarawati, semoga para calon imam, biarawan, dan biarawati semakin berani mengikuti-Mu. Bantulah dan tuntunlah mereka, berilah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan berilah sukacita dalam mengikuti-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. bagi semua orang Kristiani di mana saja. Semoga semua orang Kristiani
menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dapat setia kepada Kristus, semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Pada kesempatan ini juga kita hendak bersyukur dengan keluarga-keluarga ini yang memohon doa, dan setiap 4 intensi ditutup dengan marilah kita mohon. Bersama dengan keluarga Pangkerego Ruata bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-45 tahun. Semoga keluarga Pangkerego Ruata ini sungguh senantiasa diberkati Tuhan, diberikan selalu kesehatan jasmani maupun rohani yang tetap. Tuhan menganugerahkan selalu cinta kasih kedamaian dalam kehidupan keluarga ini. Semoga apa yang menjadi harapan, rencana, maksud baik keluarga itu senantiasa diberkati Tuhan. Ucapan syukur juga dari keluarga Turangan Tuaidan atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-28 pada hari kemarin. Semoga rahmat berkat Tuhan sungguh senantiasa menyertai perjalanan kehidupan keluarga Turangan Tuaidan. Tuhan senantiasa menganugerahkan mereka segenap anggota keluarga, kesehatan jasmani maupun rohani yang tetap. Tuhan memberkati setiap rencana maksud keluarga di hari-hari yang akan datang. Ucapan syukur dari keluarga Solung Poli atas rahmat ulang tahun dari Ibu Helda Poli pada tanggal 30 April, ulang tahun yang ke-47. Semoga rahmat berkat Tuhan sungguh senantiasa menyertai segenap keluarga Solung Poli. Tuhan menganugerahkan selalu mereka kekuatan, semangat, sukacita dalam hidup. Terlebih Tuhan memberkati Ibu Helda Poli yang merayakan ulang tahun. Tuhan senantiasa menjaga dia, menyertai dia, agar ia sungguh mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai ibu dalam keluarga. Tuhan memberkati harapan rencana keluarga. Bersama dengan keluarga Tiwo Bara, bersyukur atas rahmat dan anugerah serta berkat yang diberikan kepada anak yang terkasih, Theodora Maria Tiwo, yang berhari ulang tahun pada hari kemarin, tanggal 2 Mei, berusia 1 tahun. Semoga anak ini selalu diberikan pertumbuhan iman sejati, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu membawa berkat damai bagi keluarga, terutama untuk sesama, dan selalu memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga Angkau Runtukahu, bersyukur atas rahmat dan berkat serta penyertaan Tuhan sampai saat ini. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberkati maksud-maksud baik keluarga. Mohon perlindungan juga dari Bunda Maria bagi anak cucu, serta dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Mohon doa juga untuk keselamatan jiwa dari Bapak Weli Angko. Semoga Tuhan sungguh memberikan tempat yang layak dalam kerajaan surga, dan dia juga menjadi pendoa bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Bersyukur bersama dengan keluarga Tumbelaka Rarung atas hari ulang tahun ke-59 pada tanggal 1 Mei dari Bapak Jimmy Tumbelaka. Semoga Tuhan memberkati keluarga Tumbelaka Rarung, terus memberkati Bapak Jimmy yang merayakan ulang tahun. Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan jasmani maupun rohani yang tetap, memberkati setiap usaha pekerjaan keluarga, sehingga apa yang mereka rencanakan, keluarga cita-citakan, itu semua bisa terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Bersyukur bersama dengan umat wilayah rohani Santo Yosef Pekerja, Stasi Hati Kudus Yesus Watu Dambo, atas pesta pelindung wilayah rohani pada tanggal 1 Mei. Semoga Tuhan Bapa yang Maha Baik sungguh senantiasa memberkati segenap keluarga-keluarga yang ada di wilayah rohani Santo Yosef Pekerja ini.
Tuhan senantiasa memberikan mereka semua kesehatan jasmani maupun rohani yang tetap. Terlebih Tuhan senantiasa menganugerahkan rahmat persatuan, persaudaraan dalam hidup umat wilayah rohani ini, agar mereka sungguh menjadi contoh teladan yang baik bagi umat-umat wilayah rohani yang lain. Semoga persatuan, kesatuan, kerjasama yang baik sungguh senantiasa tercipta dalam kehidupan umat wilayah rohani Santo Yosef Pekerja Stasi Watu Dambo. Bersama dengan saudara kita Bapak Erik, Ibu Grace, dan Ade Matthew, bersyukur untuk hari ulang tahun dari Ibu Grace yang ke-40 dan juga ulang tahun perkawinan yang ke-15. Semoga rahmat berkat Tuhan sungguh senantiasa menyertai kehidupan keluarga dari Bapak Erik, Ibu Grace, dan anak Matthew. Tuhan senantiasa menganugerahkan mereka selalu cinta kasih, sukacita, kegembiraan dalam hidup berkeluarga. Semoga rahmat berkat Tuhan menyertai perjalanan kehidupan keluarga ini, sehingga harapan, maksud baik, cita-cita baik mereka itu semua bisa terlaksana dalam perjalanan kehidupan keluarga hari ini maupun juga di hari-hari yang akan datang. Marilah kita mohon, Tuhan, Tuhan tuntunlah kami di jalan yang benar. Bersama dengan Ibu Vera Luntungan, bersama Bapak Medwin Usuli dan Ibu Jessica Langelo, yang bersyukur atas kelahiran anak yang terkasih. Semoga kegembiraan, sukacita yang dirasakan oleh keluarga bersama juga dengan Ibu Mama yang terkasih Vera Luntungan sungguh senantiasa dialami oleh keluarga dalam perjalanan kehidupan keluarga oleh anak Medwin Usuli dan Jessica Langelo. Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini, terlebih memberkati maksud baik mereka, teristimewa juga memberkati anak adik yang baru saja dilahirkan ini. Tuhan memberkati proses pertumbuhannya agar dia sungguh bertumbuh berkembang menjadi anak yang baik, anak yang berguna untuk keluarga, gereja, dan masyarakat. Bersama dengan keluarga Ngalawaro, berdoa untuk keselamatan jiwa dari Bapak yang terkasih Agustinus Ngala yang hari ini memperingati 40 hari meninggalnya Bapak Agustinus. Semoga rahmat, cinta kasih, pengampunan dari Tuhan sungguh senantiasa dirasakan oleh Bapak Agustinus. Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan menerima dia dalam kebahagiaan surga. Dan dengan kebahagiaan yang dialaminya, ia menjadi pendoa bagi anggota keluarga yang ditinggalkan, teristimewa bagi istri yang terkasih. Bersama dengan keluarga Boyo Nayoan, hari ini berkenan dengan syukur atas hari ulang tahun anak yang terkasih Mei Vita Boyo dan juga Meiti Boyo yang berulang tahun ke-52. Semoga berkat rahmat Tuhan senantiasa sungguh dialami oleh anak yang terkasih Mei Vita Boyo yang merayakan ulang tahunnya yang ke-17 dan juga Meiti Nayon yang berulang tahun yang ke-52. Semoga rahmat kesehatan, jasmani maupun rohani sungguh senantiasa Tuhan anugerahkan bagi saudari-saudari kita yang merayakan hari ulang tahun. Terlebih Tuhan juga memberkati segenap anggota keluarga Boyo Nayoan. Ucapan syukur dari umat Santo Franciscus de Sales Tasikawile. Kiranya Allah Bapa berkenan mendengarkan doa devosi umat melalui Bunda Maria, Ibu Tuhan Yesus Kristus di bulan Maria ini, serta melenyapkan virus corona dari muka bumi ini, dan sehingga umat masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya lagi. Semoga rahmat berkat Tuhan sungguh menyertai perjalanan kita semua, teristimewa umat Santo Franciscus de Sales Kawile. Ucapan syukur terakhir bersama keluarga Lasut Tumbelaka berkenan dengan hari ulang tahun dari Bapak keluarga Melfri Lasut yang ke-28 pada hari Jumat tanggal 1 Mei dan juga hari ulang tahun yang kedua dari anak Eldivo Giorgino Benedict Lasut pada hari ini. Semoga rahmat berkat Tuhan sungguh melimpah atas saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun, atas Bapak yang
Bapak keluarga, Bapak Melfri Lasut, dan juga anak yang terkasih Eldivo. Tuhan senantiasa memberkati mereka, teristimewa untuk adik yang terkasih. Tuhan memberkati proses pertumbuhannya, dan semoga rahmat berkat Tuhan sungguh melimpah atas kehidupan keluarga Lasut Tumbelaka di hari-hari yang akan datang. Marilah kita mohon, Tuhan tuntunlah kami di jalan yang benar. Kita hening sejenak, kita menyampaikan doa pribadi kita masing-masing, kita sampaikan itu dalam hati kita. Marilah kita mohon, Tuhan tuntunlah kami di jalan yang benar. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat yang terkasih, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Umat yang terkasih yang berada di rumah, saat ini kita akan memberikan kolekte yang pertama. Dan kolekte yang pertama ini semuanya akan dikumpulkan dan akan dikirim ke Vatikan untuk dipergunakan dalam misi panggilan Gereja Universal. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, saudara kemurahan karena dengan roti yang kami siapkan ini adalah hasil dari dosa manusia yang bagikan akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, saudara kemurahan yang kami siapkan ini adalah hasil dari perbuatan dosa manusia yang bagikan akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami, dan suka persembahan persiapan makanan Berdoalah umat yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan hidup kami, di altar suci ini kami menaruh persembahan karya tangan kami yang sederhana sebagai ungkapan syukur dan pujian kami bagimu. Baharuilah seluruh hidup, panggilan, dan perutusan kami, agar menjadi tanda yang menghidupkan dan menyelamatkan banyak orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak
dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipukarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Umat yang terkasih, kita bersatu dalam doa syukur agung yang ke-10. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini, supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafat-Nya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu, ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya, maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama putra-Mu. Ia rela wafat bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Benediktus, dan para uskup semuanya, para imam, biarawan-biarawati, calon-calon imam dan calon-calon biarawati yang kami doakan khusus pada hari panggilan sedunia yang ke-57 ini. Semoga orang-orang Kristen menikmati kegembiraan Paskah sehingga mereka dapat membawa kegembiraan ini kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari lambungkan pujian dengan doa yang diajar Kristus Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan
masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Campuran tubuh dan darah Yesus ini kasihanilah kami. Hanya Tuhan yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Hanya Tuhan yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Doa komuni kerinduan. Ya Yesus, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus dan juga hadir dalam keluarga-keluarga kami di rumah kami masing-masing. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena saat ini aku tidak dapat menerimamu secara sakramental, maka datanglah sekarang ya Yesusku, dan satukanlah dirimu yang kudus dengan diri kami secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau sesungguhnya selalu datang menemui kami. Aku ingin memelukmu dan mempersatukan diriku dengan dirimu seutuhnya, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat yang terkasih yang berada di rumah, saat ini kita akan masuk dalam doa pribadi kita masing-masing. Dan sesudah doa pribadi, dipersilakan kepada kita untuk memberikan kolekte yang kedua yang dipergunakan dan diperuntukkan untuk membantu para korban-korban COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen berkudus. Aku rindu menerima Yesus manusia. Yesus, Yesus
kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Umat yang terkasih, sebelum kita satu dalam doa sesudah komuni, maka pada kesempatan ini mari kita berdoa bersama doa mohon panggilan. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, Engkau pernah bersabda kepada kami, berdoalah kepada Tuhan yang empunya panenan, agar Dia mengirimkan para pekerja untuk menuai panenannya. Ya Yesus, Gembala yang baik, terimalah pujian kami dan rasa terima kasih kami yang berlimpah atas semua panggilan-Mu, atas Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun gereja-Mu. Bimbinglah dan tuntunlah para uskup, para pastor, para diakon, biarawan-biarawati, para misionaris awam, dan semua orang yang mengabdikan diri dan hidup mereka bagi kepentingan gereja dan kerajaan-Mu. Buatlah mereka agar menjadi contoh dan panutan dalam menghayati nilai-nilai Injil. Gerejakanlah para gerejamu. Banyaklah para abdi-Mu yang mau bekerja untuk mewartakan kabar sukacita-Mu kepada dunia. Peliharalah dan lindungilah kaum muda, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, serta siapa saja yang berkehendak baik untuk mengikuti dan mencontohi Engkau dalam hidup dan karya mereka setiap saat. Sentuhlah hati mereka dan panggillah mereka untuk mengikuti Engkau dengan berani melepaskan apa yang mereka rindukan, karena hanya hidup bersama-Mu kami akan bahagia. Sebab Dikaulah satu-satunya hidup kami dan pokok segala cinta yang menghidupkan dan membahagiakan. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas santapan sabda dan roti Ekaristi yang menjamin kehidupan abadi kami. Kami berdoa bagi mereka yang telah Kau pilih mengikuti jejak-Mu, dengan rela meninggalkan keluarga, kerabat, dan harta dunia untuk hidup miskin, taat, dan suci murni, seturut nasihat Yesus dalam Injil-Nya. Semoga mereka Kau mampukan untuk menjadi saksi-saksi cinta kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Umat sekalian yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat hari doa panggilan sedunia untuk kita semua. Semoga dengan perayaan Ekaristi ini, teristimewa di paroki kami, Paroki Santo Paulus Lembean dan Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kemah, semakin tumbuh, semakin banyak orang kaum muda, anak muda yang mau untuk ikut ambil bagian dalam karya perutusan Tuhan. Mau untuk menjadi imam dan juga mau untuk menjadi suster. Tuhan lewat pesan Bapa Suci mengingatkan bahwa kita kaum muda harus berani mengambil keputusan, jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Kita harus ingat bahwa Yesus selalu ada beserta dengan kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Banyak selamat juga untuk kita semua, apapun panggilan hidup kita,
kita harus syukuri itu karena percaya di balik semuanya itu panggilan hidup kita, Tuhan ada selalu dan Dia akan menyediakan kita sukacita kegembiraan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor Wens yang telah memberikan kesempatan ini untuk memimpin perayaan Ekaristi, tapi juga yang sudah membawakan homili dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para petugas, adik-adik PPA, pembaca, pemazmur, tim Komsos, tapi juga kor kecil yang selalu dengan setia hadir untuk melayani Tuhan lewat suara-suara yang begitu baik, bagus didengar. Dan seberapa juga umat yang hadir, terima kasih atas kebersamaan kita lewat perayaan Ekaristi di hari doa panggilan sedunia yang ke-57 ini, tapi juga di hari Minggu Paskah yang keempat ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati, kita akan menerima berkat Tuhan lewat kedua imam. Kita mohon berkat rahmat penyertaan Tuhan untuk perjalanan kita hari ini maupun juga di hari-hari yang akan datang. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi dan sambil membawa damai Tuhan kita diutus. Amin. Yesus Kristus Sang Terang, dunia gelap sinarilah, tuntun yang suci dan lesu, masuk ke kandang domba-Mu. Domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hatinya, hingga padanya kau beri damai surgawi tak henti. Dengan demikian, perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah keempat, panggilan sedunia, sudah selesai. Atas nama Dewan Pastoral Paroki Santo Paulus Lembean menyampaikan banyak terima kasih kepada selebran Pastor Alexander Sondak PR dan konselebran Pastor Wens Mawikere PR yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada pagi ini. Para petugas liturgi, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tim musik liturgi dan kor kecil, postor, serta tim Komsos Paroki Santo Paulus Lembean, serta seluruh umat yang sudah mengikuti perayaan Ekaristi ini dari Gereja Pusat Paroki Santo Paulus Lembean lewat live streaming Komsos Paroki Santo Paulus Lembean. Sampaikan terima kasih. Sampaikan banyak terima kasih juga pada keluarga Kambei Kaporo dan keluarga Tarumanegara Pangkei yang sudah membantu Paroki Santo Paulus Lembean. Kita akan berjumpa lagi dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah kelima pada minggu depan. Marilah kita semua menjalani pekan ini sambil tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, social distancing, gunakan masker, sering mencuci tangan, jaga jarak, tetap tinggal di rumah. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang.
Dan di akhir live streaming ini, mari kita saksikan persembahan video lagu Ave Maria oleh OMK Paroki Santo Paulus Lembean sebagai doa bersama Bunda Maria di bulan Maria ini untuk pandemi COVID-19 agar segera lenyap dari muka bumi ini. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa.